pasar membeli ketupat. Ketupat dibelah jadi 4. Kalbu tenang bila syariah bermanfaat. Mari belajar perbankan syariah dengan semangat yang hebat. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kayla Alika. Kali ini kita akan membahas video edukatif yang akan membuka mata kita tentang bagaimana Bank Indonesia memainkan peran penting dalam membangun dan mendorong kemajuan perbankan syariah di Indonesia. Pernahkah kalian berpikir, mengapa sih pemerintah begitu serius mendorong perbankan syariah? Atau apa sebenarnya perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional? Nah, melalui video ini, kita akan mengupas tuntas dengan gaya yang ringan dan penjelasan yang mudah dicerna. Bagaimana BI merencanakan pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia agar semakin maju, inklusif, dan memberi manfaat yang luas bagi masyarakat. Perbankan syariah bukan sekadar bank yang memakai istilah syariah. Perbankan syariah adalah sebuah sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, terutama 1. Bebas riba atau tidak ada bunga. Dalam bank syariah, keuntungan bukan dari bunga, tetapi dari bagi hasil, jual beli, sewa menyewa, dan akad-akad kerjasama. Kedua, bebas garan atau tidak boleh ada ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak. Contohnya menjual barang yang tidak jelas jenis atau keberadaannya. Ketiga, bebas masyir atau tidak boleh ada unsur perjudian atau spekulasi ekstrim. Keempat, menjunjung keadilan dan kemaslahatan. Bank syariah hadir bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan ekonomi yang lebih adil, seimbang, dan membawa manfaat sosial. Bayangkan saja, bank syariah itu ibarat mitra bisnis, bukan pemberi pinjaman semata. Ia ikut untung kalau usaha nasabah untung dan ikut menanggung risiko. Inilah yang membuat sistem ini jauh lebih etis bagi banyak masyarakat. Mengapa Indonesia butuh perbankan syariah? Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia. Negara ini yang menjadi pusat ekonomi syariah global. Tapi lucunya, pangsa pasar perbankan syariah masih di bawah 10% selama bertahun-tahun. Padahal potensinya sangat besar loh. Inilah alasan mengapa BI hadir dengan berbagai inisiatif untuk mengembangkan, memperbaiki struktur, meningkatkan literasi, serta memperluas jangkauan bank syariah agar mampu bersaing secara sehat dengan bank konvensional. Peran sentral Bank Indonesia. Bank Indonesia bukan hanya lembaga yang mengurus inflasi dan peredaran uang. BI juga merupakan otoritas yang bertanggung jawab atas stabilitas sistem keuangan, termasuk sektor perbankan syariah. Peran BI di sini meliputi menyusun regulasi. BI membuat aturan yang menjadi fondasi operasional bank syariah. Kemudian, mengawasi bank syariah. BI memastikan bank syariah sehat, stabil, dan berjalan sesuai prinsip syariah. Kemudian mengembangkan infrastruktur keuangan syariah baik dari sisi teknologi, sistem pembayaran, hingga pasar keuangan syariah. Dan mendorong inovasi termasuk membuka ruang bagi produk syariah digital, fintech syariah, dan integrasi ekonomi halal. Regulasi BI dalam penguatan perbankan syariah. Bagian ini menjadi salah satu inti materi. BI menyadari bahwa tanpa regulasi yang kuat, tidak mungkin perbankan syariah dapat tumbuh sehat. 1. Standar akuntansi syariah. Bank syariah harus memiliki pencatatan transaksi yang berbeda dari bank konvensional sesuai prinsip syariah. Transparan, mudah diaudit.
Standar akuntansi syariah inilah yang BI terapkan dan terus perbarui agar sesuai perkembangan zaman. Kedua, pengawasan bank syariah. BI menerapkan risk-based supervision, penilaian kesehatan bank syariah, evaluasi model pembiayaan syariah, pengawasan kepatuhan syariah. Bank syariah bukan hanya diawasi dari sisi keuangan, tetapi juga dari kepatuhan akad. Ketiga, regulasi produk syariah. Setiap produk harus memenuhi 2 kriteria. Syariah compliance, yaitu sesuai fatwa DSN MUI Prudential Completion. Sesuai prinsip kehati-hatian, perbankan produk yang diawasi BI mencakup pembiayaan murabaha, musyarakah, mudarabaha, ijarah, wakalah, dan inovasi produk-produk digital syariah. Inisiatif pemasaran perbankan syariah oleh Bank Indonesia. Bank syariah baru bisa berkembang kalau masyarakat paham dan percaya. Tantangan paling besar adalah literasi ekonomi syariah yang masih rendah. Karena itu, BI meluncurkan berbagai inisiatif pemasaran seperti kampanye nasional, Ayo ke Bank Syariah, menggunakan media televisi, media sosial, dan event publik. Kemudian edukasi di kampus dan sekolah, melibatkan mahasiswa, akademisi, dan guru untuk memperkenalkan konsep keuangan syariah sejak dini. Dan promosi produk unggulan seperti KPR syariah, tabungan haji, UMKM syariah, pembiayaan berbasis bagi hasil. Dan yang terakhir, sinergi dengan influencer. Agar pesan lebih mudah diterima generasi muda, pemasaran yang dilakukan BI tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap sistem syariah. Peningkatan infrastruktur keuangan syariah. Ini salah satu aspek paling krusial. Tanpa infrastruktur yang baik, bank syariah akan kalah bersaing dengan bank konvensional. BI kemudian mengembangkan teknologi sistem pembayaran syariah, termasuk infrastruktur digital untuk transfer, kris syariah, mobil banking syariah, sistem pembayaran digital syariah. Kemudian ada pengembangan sistem informasi perbankan agar proses pelaporan audit, statistik, pengawasan bisa dilakukan lebih cepat, aman, dan akurat. Kemudian ada integrasi ekosistem syariah, mulai dari merchant halal, fintech syariah, hingga UMKM yang seluruhnya dipadukan dalam satu jaringan. Kolaborasi dengan lembaga keuangan lainnya. BI sadar tidak mungkin perbankan syariah berkembang jika bekerja sendiri. Maka BI mendorong kolaborasi dengan 1. OJK, penguatan regulasi dan pengawasan bersama. Kedua, KNEX, integrasi strategi nasional ekonomi syariah. Ketiga, lembaga ZISWAF, sinkronisasi antara dunia perbankan dan lembaga amil. Keempat, bank konvensional, mendorong konversi bank konvensional ke syariah atau membuka unit usaha syariah. Kelima, fintech syariah, pengembangan sistem pembiayaan digital yang lebih mudah dan dijangkau. Kolaborasi ini menjadi pendorong signifikan bagi kemajuan sistem keuangan syariah Indonesia. Pendidikan dan pelatihan SDM perbankan syariah. Sebuah sistem keuangan tidak akan pernah bisa maju tanpa SDM yang berkualitas. Bank syariah membutuhkan tenaga profesional
yang paham prinsip syariah, menguasai ilmu keuangan, mampu beradaptasi dengan teknologi, dan memiliki integritas tinggi. Bank Indonesia menunjukkan keseriusannya melalui berbagai program. 1. Program pelatihan tenaga bank syariah BI secara rutin menyelenggarakan ada pelatihan teknis atau technical training, meliputi manajemen risiko pembiayaan syariah, teknik analisis pembiayaan musyarakah dan murabahah dan mudarabah, penilaian kelayakan UMKM syariah, audit internal syariah. Nah, pelatihan ini membantu karyawan bank memahami bagaimana menjaga agar bank tetap sehat dan sesuai prinsip syariah. Ada juga pelatihan kepatuhan syariah fokus pada penerapan fatwa DSN MUI, implementasi akad, penghindaran riba, gharar, dan masyir. Ada juga standar produk syariah internasional. BI memastikan setiap lembaga keuangan syariah tidak hanya unggul dari sisi bisnis, tetapi benar-benar memenuhi unsur syariah. Ada juga pelatihan digitalisasi sistem keuangan syariah. Era digital membuat bank syariah harus punya mobil banking canggih, sistem pembayaran yang cepat, integrasi QRIS, sistem core banking modern. Maka BI mengadakan pelatihan khusus untuk digital banking syariah, keamanan sistem pembayaran, anti-cyber fraud, teknologi blockchain untuk keuangan syariah. Dua, program beasiswa dan riset ekonomi syariah. Bank Indonesia juga membuka beasiswa ekonomi syariah, kompetisi riset syariah, seminar akademik nasional. Bank Indonesia Institute Special Program on Islamic Finance. Tujuannya adalah melahirkan generasi baru ekonomi syariah yang mampu menjadi pemimpin sektor keuangan syariah nasional dan global. Tiga, sertifikasi internasional. BI juga mendorong bank untuk meliputi Certified Islamic Finance Professional atau CIFP, Islamic Banking dan Finance Diploma, lembaga sertifikasi internasional seperti IFSB. Dengan sertifikasi internasional, kemampuan SDM Indonesia tidak kalah dari profesional bank syariah negara lain seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi. Keempat, edukasi publik. Selain SDM perbankan, BI juga membina mahasiswa, pelaku UMKM, masyarakat umum. Programnya berupa literasi keuangan syariah di sekolah, kelas umum tentang manajemen keuangan syariah,
talk show di TV dan YouTube, kampanye nasional Gerakan Ekonomi Syariah atau GNOM, kampanye nasional Gerakan Ekonomi Syariah. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, penggunaan produk syariah juga meningkat. Dukungan Bank Indonesia untuk UMKM Syariah. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, tetapi kenyataannya banyak UMKM kesulitan mendapatkan modal, mengakses perbankan formal, memahami keuangan, menjaga ketahanan bisnis. Bank Indonesia melihat UMKM sebagai bagian penting dalam ekosistem ekonomi syariah. 1. Program pembiayaan UMKM melalui skema syariah. BI mempromosikan skema pembayaran seperti murabahah atau jual beli. UMKM membeli barang modal, bank membelikan, lalu menjual kembali dengan margin keuntungan yang disepakati. Kemudian ada ijarah atau sewa. UMKM dapat menyewa peralatan usaha dari bank. Dan juga ada musyarabah dan murabahah atau bagi hasil, skema yang paling mencerminkan syariah. Bank dan UMKM berbagi modal. Bank dan UMKM berbagi untung rugi. Risiko ditanggung bersama. Skema ini sangat cocok untuk UMKM karena tidak memberatkan dengan bunga tetap. 2. Inkubasi UMKM Syariah. BI juga membantu UMKM melalui pelatihan keuangan, pembuatan laporan keuangan sederhana, pengelolaan stok dan produksi, branding dan pemasaran halal, digital marketing, e-commerce syariah. Inkubasi ini membuat UMKM lebih siap mengajukan pembiayaan. Ketiga, pengembangan klaster UMKM syariah. BI membangun klaster komoditas seperti kopi syariah, batik syariah, pertanian organik syariah, klaster industri halal, klaster wisata halal. Di klaster ini, UMKM diberi pendampingan, fasilitas produksi, akses pasar, pembiayaan syariah. Empat, konektivitas UMKM dengan ekosistem halal. BI juga menghubungkan UMKM dengan LPPOM MUI untuk sertifikasi halal, marketplace syariah, lembaga siswaf atau zakat, infak, dan wakaf, koperasi syariah, pesantren bisnis. Dengan koneksi ini, UMKM syariah semakin kuat dan kompetitif. Tantangan pertumbuhan perbankan syariah. Walaupun perkembangan terus terjadi, masih ada beberapa tantangan utama. 1. Pangsa pasar masih kecil. Market share bank syariah masih tertinggal jauh dari bank konvensional. Faktornya, masyarakat kurang paham syariah, perbankan syariah dianggap lambat atau rumit, jaringan bank syariah lebih sedikit. 2. SDM masih terbatas. Walaupun ada banyak pelatihan,
tenaga ahli syariah yang benar-benar kompeten masih kurang. Ketiga, literasi keuangan syariah rendah. Banyak masyarakat belum memahami cara kerja akad, manfaat bank syariah, perbedaan konsep bagi hasil dan bunga. Keempat, persaingan dengan bank konvensional. Bank konvensional lebih besar, punya modal lebih kuat, teknologi lebih cepat. Bank syariah sering tertinggal dalam digitalisasi, inovasi produk, jaringan kantor. Kelima, kurangnya produk inovatif. Produk bank syariah sering dianggap terbatas dan kurang variatif. Sementara itu, bank konvensional cepat beradaptasi dengan digital banking, investasi modern, fitur layanan. Bank syariah harus meningkatkan inovasinya. Analisis kritis peran BI dalam pengembangan perbankan syariah. Di sini kita masuk pada bagian yang lebih analitis. 1. Efektivitas regulasi. Regulasi BI sudah cukup kuat, tetapi tantangannya adalah implementasi di lapangan belum merata. Pengawasan syariah kadang masih bersifat administratif. Perlunya sistem regulasi adaptif dengan inovasi digital. Kedua, efektivitas kampanye. Pemasaran kampanye edukasi cukup efektif, tetapi masih belum menjangkau daerah 3T. Kedua, efektivitas kampanye. Pemasaran kampanye edukasi cukup efektif, tetapi masih belum menjangkau daerah 3T. Generasi muda masih lebih tertarik dengan bank konvensional. Literasi terhadap akad masih rendah. Ketiga, infrastruktur digital syariah. Perkembangan kris syariah patut diapresiasi, namun bank syariah masih kalah dalam kecepatan aplikasi, fitur mobile banking, integrasi ekosistem digital. Keempat, kolaborasi vintage syariah. Vintage syariah masih terbatas jumlahnya, padahal sektor ini justru bisa menjadi pendorong pertumbuhan syariah terbesar di masa depan. Kelima, peran SDM. Pelatihan memang berjalan, namun outputnya belum merata. Kebutuhan tenaga ahli syariah meningkat cepat. Kompetisi SDM dengan industri lain juga ketat. Peran BI sangat penting dan strategis, namun keberhasilan perbankan syariah membutuhkan komitmen industri, kolaborasi antar lembaga, inovasi teknologi, edukasi publik intensif, dan peningkatan SDM. Tanpa semua itu, pertumbuhan perbankan syariah hanya berjalan lambat. Alright teman-teman semuanya, itulah pembahasan lengkap kita tentang inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Semoga setelah nonton video ini kalian bukan cuma paham, tapi juga makin semangat mendukung perkembangan ekonomi syariah yang lebih adil dan bermanfaat untuk semua. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, karena satu like dari kamu ini benar-benar bantu banget channel ini berkembang. Terus kalau kalian punya komentar, pertanyaan, atau mau request topik lain seputar ekonomi, keuangan, atau perbankan syariah, langsung saja tulis di kolom komentar ya. Aku baca semuanya. Dan tentu saja subscribe buat kamu yang baru mampir, nyalain loncengnya juga biar kamu gak ketinggalan konten edukatif lainnya. Kita akan terus belajar bareng, tumbuh bareng, dan bikin ilmu jadi semakin mudah dipahami. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.